Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inanda Berliana Safa dengan NIM 210405640016 dari kelas 2021A jurusan Sosiologi Universitas Negeri Surabaya angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai step-step atau langkah-langkah untuk membuat analisis tetangga terdekat atau Nearest Neighbor Analysis yang sering disingkat juga NNA. Kita langsung ke step-stepnya ya. Langkah pertama, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi ArcMap ya teman-teman. Jika kalian belum mendownloadnya, kalian bisa mendownload di website resmi ArcMap atau meminta crack file pada orang yang sudah memiliki aplikasi ArcMap terlebih dahulu. Jika kalian sudah mendownloadnya, kalian bisa buka aplikasinya dan akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan mengkonekkan folder atau menghubungkan folder yang berisi data-data kita ya teman-teman. Caranya kita pilih katalog, kemudian kita pilih di sini connect to folder. Kita pilih folder yang akan kita hubungkan ke ArcGIS ya teman-teman. Di sini pilih foldernya, kemudian kita OK. Dia akan otomatis masuk ke katalog kita ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik 2 di foldernya dan akan muncul data-data kita. Sebelumnya pastikan dulu kalian sudah memiliki data ya teman-teman untuk memudahkan pengerjaan kalian. Kita masukkan dulu petanya dan kita masukkan juga titiknya. Jika kalian sudah memasukkan data berupa peta dan titik seperti di layar, di sini saya menggunakan data fasilitas kesehatan di Sidoarjo. Maka langkah selanjutnya kita akan reproject titik koordinat. Pada proses ini akan dilakukan reproyeksi koordinat decimal degree. Maka kita bisa pilih di bagian atas ya teman-teman, kita pilih Arc Toolbox. Kita klik, kemudian kita pilih Data Management Tool, kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih lagi di Projection and Transformation, kita klik 2 kali juga. Kemudian kita pilih di Project, kita klik 2 kali. Maka akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman. Kita bisa input dataset, kita pilih bagian panah, kemudian kita klik yang Vasquez SDA. Kemudian di bagian output kita pilih folder di sini ya teman-teman, kita klik. Kemudian pastikan folder kalian sudah terkonek ya teman-teman. Kemudian kita beri nama. Jika sudah, maka bisa di-save ya teman-teman. Nah, kemudian untuk output koordinat sistem kita klik di sini. Kemudian kita pilih yang projected coordinate system. Kita scroll, kemudian kita klik yang UTM ya. Dan kita scroll lagi ke bawah, kita pilih yang WGS 1984. Kemudian kita pilih yang bagian Southern Hemisphere. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita pilih yang WGS 1984 UTM Zone 49S ya teman-teman, jangan sampai salah. Kalau sudah kita OK, kemudian kita OK. Kita tunggu sampai ada notifikasi project berhasil di pojok kanan bawah ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka project kita sudah berhasil ya. Jika project sudah berhasil, maka langkah selanjutnya kita akan membuat garis penghubung antar titik terdekat. Proses ini dilakukan untuk membuat garis penghubung antar titik terdekat yang berupa polyline. Sebelumnya kita akan membuat tabel fitur titik terdekat terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tutup dulu Arc Toolbox yang sudah kita buka tadi. Caranya kita klik saja pada subjek-subjeknya ya teman-teman. Kita klik 2 kali, maka dia akan tertutup. Nah, sebelumnya kita juga akan memasukkan
SDA UTM 49 kita terlebih dahulu ya teman-teman di katalog. Kemudian kita pilih Vaskes SDA UTM kita, kemudian kita seret ke workspace kita. Maka dia akan muncul di tabel of content ya teman-teman. Maka langkah selanjutnya kita pilih di Art Toolbox yaitu Analysis Tools. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih Proximity ya teman-teman, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih Generate Near Table, kita klik 2 kali juga. Maka akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman. Untuk input feature-nya kita klik bagian panah, kemudian kita pilih yang Vaskes SDA UTM ya teman-teman, kita klik. Kemudian untuk near feature-nya kita juga pilih Vaskes SDA UTM 49. Nah, dia akan masuk di sini. Kemudian untuk output-nya kita pilih folder di sini. Pastikan juga terkonek ke folder kerja kalian ya teman-teman. Kemudian kita beri nama. Namanya itu nearest underscore tab ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa save. Kemudian kita scroll ke bawah, kita beri centang pada find only closed feature dan location ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa oke. Kita tunggu hingga ada notifikasi berhasil. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil ya teman-teman. Jika tabel fitur titik terdekat sudah berhasil, maka langkah selanjutnya kita akan membuat garis penghubung ya teman-teman. Kita tetap di Art Toolbox, tapi kita bisa tutup item yang sudah tidak kita gunakan. Kemudian kita pilih di Data Management Tools, kemudian kita pilih Features, kemudian kita pilih XY to Line, kita klik 2 kali, kemudian akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman. Untuk input tabelnya kita klik panah di sini, kemudian kita pilih yang nearest tab ya teman-teman. Kemudian untuk outputnya kita pilih di folder di sini. Pastikan sudah terkonek di folder ya teman-teman. Kemudian kita beri nama. Kita beri nama NNA underscore line. Jika sudah, kita save. Kemudian kita isi di bagian Start X File di sini ya teman-teman. Kita pilih from X. Kemudian selanjutnya kita pilih di from Y. Kemudian kita pilih selanjutnya di sini kita pilih near X ya teman-teman. Dan di sini kita pilih near Y. Kemudian kita scroll, kemudian di ID optional di sini kita pilih yang near this ya teman-teman. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jika sudah, di sini spatial reference-nya kita ganti menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S ya teman-teman. Jadi kita pilih di projected ya teman-teman. Karena ini masih WGS 1984, maka kita ganti menjadi UTM 49. Jadi kita pilih projected coordinate system. Kemudian kita pilih UTM. Kemudian kita pilih WGS 1984 dan Southern Hemisphere. Kita pilih yang 49S. Jika sudah, kita bisa oke. Nah, dia sudah menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S ya teman-teman. Dan kita oke saja. Kita tunggu sampai ada notifikasi berhasil. Nah, jika sudah muncul notifikasinya,
artinya sudah berhasil ya teman-teman. Bisa dilihat juga pada workspace kita atau lembar kerja kita, garis penghubungnya sudah muncul ya teman-teman. Maka langkah selanjutnya kita akan analisis tetangga terdekat. Pada proses ini dilakukan analisis data untuk menghasilkan nilai NNA. Maka dari itu kita akan membuat report NNA terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya kita buka ArcToolbox lagi. Kita tutup dulu item yang tidak digunakan. Kemudian kita pilih di Spatial Statistic Tools. Di sini kita klik 2 kali, kemudian kita pilih yang Analyzing Patterns. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih yang Average Nearest Neighbor. Kita klik 2 kali juga. Maka akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman. Untuk inputnya tetap sama, Fastcase SDA UTM 49. Kemudian kita centang bagian Generate Report. Kemudian kita isi areanya. Untuk area ini opsional ya teman-teman, menyesuaikan data yang kalian dapat. Kita masukkan dulu. Jika sudah, kita bisa oke saja. Kita tunggu di sini, maka akan muncul notifikasi berhasil ya teman-teman. Jika sudah berhasil, maka secara otomatis report NNA kalian akan masuk ke dalam dokumen kalian ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, kita buka folder kita. Kemudian kita pilih di dokumen ya teman-teman, maka akan masuk di bagian ArcGIS. Kita buka. Nah, di sini ada nearest neighbor result ya teman-teman. Kita pilih yang ini. Pasti ada di folder kalian. Nah, maka akan muncul reportnya seperti ini. Report ini menunjukkan bahwa data kalian adalah data yang berkelompok atau cluster ya teman-teman. Kita kembali ke ArcGIS kita. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat analisis sentograf ya teman-teman. Caranya kita tetap di ArcToolbox, kita tutup dulu yang tidak kita gunakan. Kemudian kita pilih di Spatial Statistic Tool. Kemudian kita pilih di Measuring Geographic Distribution. Kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih di Main Center. Maka akan muncul tabel seperti ini. Untuk input kita tetap menggunakan Fastcase SDA UTM 49. Untuk outputnya pastikan terkonek di folder kalian dan kita beri nama Main Center Fastcase. Jika sudah kita save, kemudian kita oke saja. Kita tunggu sampai ada notifikasi ya teman-teman. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah membuat standard distance ya teman-teman. Kita tetap berada di ArcToolbox dan tetap berada di Spatial Statistic Tool dan Measuring Geographic Distribution. Kemudian kita pilih yang bagian standard distance. Kita klik 2 kali, maka akan muncul tabel lagi seperti ini. Tetap untuk input kita masukkan yang Fastcase SDA UTM 49. Kemudian untuk outputnya pastikan terkonek, kemudian kita beri nama ya teman-teman. Standard underscore distance underscore Fastcase. Jika sudah, kita save, kemudian kita oke teman-teman. Kita tunggu dulu juga untuk notifikasinya. Nah, kalau sudah berhasil, maka akan muncul di workspace kalian seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan membuat directional distribution ya teman-teman. Kita buka lagi ArcToolbox-nya. Kita tetap di Spatial Statistic Tool dan Measuring Geographic Distribution. Kita pilih yang bagian Directional Distribution atau Standard Deviational Ellipse. Kita klik 2 kali.
Untuk inputnya tetap ya teman-teman, Fastcase SDA UTM49. Kemudian untuk outputnya kita konekkan, jangan lupa kita konekkan ke folder kerja kita. Kemudian kita beri nama ya teman-teman, Centograph underscore here underscore ellipsoid. Kalau sudah, kita save ya teman-teman, kemudian kita OK. Kita tunggu dulu sampai ada notifikasi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di workspace kita akan ada 2 tambahan ya teman-teman. Maka langkah selanjutnya kita bisa edit di bagian Centograph ellipse dan standard distance Fastcase agar peta dasar yakni peta Sidoarjo-nya bisa terlihat ya teman-teman. Maka kita bisa pilih di bagian Centograph ini, di bagian warnanya kita klik, kemudian fill color-nya kita no color, kemudian di outline-nya terserah kalian ingin memberikan warna apa ya teman-teman. Sini saya beri warna yang kelihatan merah dan kita OK. Kemudian di standard distance juga kita edit, di sini kita klik, kemudian fill color-nya no color, di outline-nya juga terserah kalian ingin memberikan warna apa, tapi jangan sama dengan ellipse-nya ya teman-teman, usahakan berbeda. Sini saya beri warna kemudian kita OK. Nah, di sini sudah terlihat peta dasarnya juga, agar lebih memudahkan kita untuk membacanya ya atau menganalisisnya. Maka langkah selanjutnya kita akan memunculkan nama kecamatan yang ada di peta ya teman-teman, supaya memudahkan kalian untuk menganalisisnya. Kita klik 2 kali di kecamatan, kemudian kita pilih yang bagian labels ya teman-teman. Kemudian di label field-nya kita pilih yang kecamatan, kemudian kita centang di bagian label features in this layer. Kita centang, kemudian kita OK. Nah, maka akan muncul nama-nama kecamatan yang ada di Sidoarjo teman-teman. Setelah memunculkan nama kecamatan yang ada, langkah selanjutnya kita juga bisa mengedit icon-icon yang ada di peta ya teman-teman. Tadi kita sudah mengedit Centograph dan standard distance, maka NN Align, Fastcase SDA UTM49 dan Main Center Fastcase-nya belum kita edit, maka kita bisa edit atau mengganti warna serta mengganti icon ya teman-teman. Dikarenakan di sini ada 2 Fastcase SDA, yang satu Fastcase SDA saja dan satunya Fastcase SDA UTM49, maka kita bisa mematikan yang Fastcase SDA saja ya teman-teman. Di sini kita matikan centangnya. Nah, tersisa Main Center, Fastcase SDA UTM dan NN Align yang belum kita edit. Kita mulai dari Main Center Fastcase, kita klik di sini 1 kali. Kita bisa mengganti icon beserta warnanya ya teman-teman. Sini kita bebas, terserah mau memilih icon yang mana. Sini saya pilih yang push pin dengan warnanya tetap hitam saja karena dia adalah center. Dengan size-nya kita bisa besarkan atau bisa kita kecilkan ya teman-teman. Dan kita OK saja, maka di sini dia akan otomatis mengganti dari yang awalnya titik menjadi pin seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya di Fastcase SDA UTM kita klik 1 kali. Kita juga bisa mengganti ikonnya dan warna. Di sini saya pilih yang diamond 5 dengan warna raw umber saja ya teman-teman. Kemudian kita OK.
Nah, akan muncul seperti ini. Jika dirasa terlalu besar, kita juga bisa mengecilkan ukurannya. Kita jadikan 10. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk garis penghubungnya juga bisa kita ganti warnanya agar lebih terlihat gitu ya teman-teman. Kita pakai warna yang solar yellow saja, kita oke. Nah, maka akan seperti ini. Kalau dirasa sepertinya tidak kelihatan atau terlalu terang, juga kita bisa ganti lagi. Jadi sesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman. Kita ganti warna apa ya? Kita ganti warna hijau aja ya teman-teman, sepertinya lebih terlihat. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah melayout ya teman-teman. Bisa dilihat juga kalau di sini center atau pusat dari persebaran puskesmas yang ada di Sidoarjo ada di Sukodono ya teman-teman. Jadi kita bisa menganalisisnya lebih detail lagi. Langkah selanjutnya kita layout ya teman-teman. Ke langkah selanjutnya yakni adalah layout ya teman-teman. Untuk layout kita bisa langsung pilih view, kemudian kita layout view. Otomatis dia akan masuk ke bingkai ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih file, kemudian kita pilih yang page and print setup ya teman-teman. Kemudian kita pilih bagian orientation yakni landscape, kemudian kita oke. Nah, dia akan otomatis orientasinya berubah menjadi landscape. Kemudian di sini petanya kita masukkan ke dalam bingkai yang sudah kita buat tadi. Kita sesuaikan ya teman-teman, mau seberapa besarnya atau letaknya ada di mana. Jika dirasa sudah sesuai, maka langkah selanjutnya yakni kita bisa pilih di sini di bagian rectangle untuk membuat bingkai lagi ya teman-teman. Kita buat bingkainya. Kemudian kita klik kanan pada kotaknya. Kemudian kita pilih properties, fill colornya kita ganti no color ya teman-teman. Kemudian untuk outline-nya kita pilih black. Untuk ketebalannya kita pilih 3 ya teman-teman. Kemudian kita oke. Maka bingkai di pinggir akan tebal seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan membuat tulisan. Untuk membuat tulisan kita perlu membuat kotak-kotak untuk tempatnya ya teman-teman. Kita pilih juga di rectangle, tapi kita pilih yang panah. Kemudian kita pilih yang line ya teman-teman. Kemudian kita buat tempat untuk memberikan informasinya. Kita bikin dulu.
Kalau sudah dirasa lurus, kita klik 2 kali ya teman-teman. Jika ingin membuat lagi, kita klik lain lagi. Kita sesuaikan ya teman-teman supaya pas dengan peta serta tulisannya. Jika tidak lurus seperti ini, kita delete saja, kemudian kita gambar ulang ya teman-teman. Dan kita klik 2 kali. Kemudian kita membuat untuk tempat logo universitas ya teman-teman. Untuk garis selanjutnya kita bisa copy saja, Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, jadi kita buat untuk skala kemudian kita buat untuk legenda. Kemudian kita buat untuk insert peta. Langkah selanjutnya kita akan membuat tulisannya ya teman-teman. Untuk membuat tulisan kita bisa pilih di bagian teks, kemudian kita letakkan di kotak yang ingin kita beri tulisan. Misal di sini, kemudian kita klik 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita bisa masukkan teks yang ingin kita tulis. Peta persebaran puskesmas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Untuk tahunnya opsional ya teman-teman, kapan kalian mengambil datanya. Untuk data puskesmas, persebaran puskesmas ini diambil pada tahun 2020. Kemudian kita atur untuk tata letak tulisannya di tengah saja, kemudian kita oke. Nah, di sini karena terlalu kecil, kita bisa mengadjust atau mengatur ukuran tulisannya di bagian sini ya teman-teman. Kita buat 26. Nah, dan kita atur untuk tata letaknya. Kita bold juga kalau perlu ya teman-teman, supaya lebih terlihat lagi. Sepertinya kurang besar 28. Nah, karena ini masih terlalu banyak space, bisa kita naikkan untuk garisnya ya teman-teman. Jadi seperti ini, kemudian petanya kita
besarkan. Oke, kemudian di bagian logo kita akan masukkan foto saja ya teman-teman. Kita pilih insert, kemudian kita pilih picture. Nah, di sini kita masukkan logo kampus kita. Dan kita adjust. Kemudian kita masukkan teks lagi di sini. Ini kita klik 2 kali. Kita masukkan universitas kita beserta dengan jurusan kalian ya teman-teman. Jurusan, karena saya sosiologi maka jurusan sosiologi, S1 sosiologi. Di sosiologi tahun 2023. Kita tata letak di tengah juga, kemudian kita oke. Kemudian kita atur ukurannya ya teman-teman. Terlalu besar, 12 cukup ya. Kemudian kita bold juga. Jika ada space terlalu banyak, kita bisa naikkan garisnya ya teman-teman. Sepertinya 12 saja cukup. Sudah. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan skala ya teman-teman. Sebelumnya kita akan mengatur dulu skalanya. Kita buat 250.000. Nah sudah, kemudian kita ke insert, kita ke scale text, skala teks, kemudian kita pilih yang absolute scale dan kita oke. Dia akan otomatis langsung menyesuaikan dengan skala yang kita atur sini, dan kita tambahkan teks. Kita klik 2 kali, skala, kemudian kita oke saja. Kita atur ukurannya, kita bold juga ya teman-teman. Sini kita luruskan ya. Kita juga. Kalau sudah, kita masukkan skala bar ya teman-teman. Kita pilih insert, kemudian kita pilih yang scale bar. Kita pilih yang alternating scale bar tool, kemudian kita properties, kita pilih 2 untuk number of divisionnya, kemudian untuk number of subdivisionnya kita pilih 0. Kemudian untuk milesnya kita pilih meters, untuk
labelsnya kita ganti menjadi M kecil, kemudian kita oke, kemudian kita oke lagi, maka dia akan muncul skala bar seperti ini. Kita atur ya teman-teman untuk panjangnya. Nah, kalau sudah kita tata, kita atur letaknya. Kalau sudah, ini masih ada space ya teman-teman, kita naikkan saja garisnya. Cukup. Langkah selanjutnya kita akan membuat skala mata angin ya teman-teman, mata angin. Caranya kita pilih insert, kemudian kita pilih yang north arrow, kita pilih yang S3 North 18, kemudian kita oke. Kita letakkan dulu di sini, kita besarkan, kemudian kita pilih teks untuk memberikan nama utara, selatan, barat, dan timur. Kita klik 2 kali, U, kemudian lagi S, lagi B, dan terakhir T. Kita oke, kemudian kita atur besarnya, kita pakai 26, kita besarkan lagi kompasnya, kemudian kita letakkan di sini U, besarnya 26 ya teman-teman. Di sini S, di sini T, dan yang terakhir di sini B. Langkah selanjutnya kita akan membuat satu grup pada kompas ini, karena ini tadi kan U sendiri, T sendiri, S sendiri, B sendiri. Jadi jika dipindahkan maka tulisannya tidak ikut terpindah. Caranya supaya bisa dipindahkan beserta tulisannya, kita blok semuanya. Jika sudah seperti ini, maka kita klik kanan, kemudian kita pilih yang grup ya teman-teman, kemudian kita klik grup, maka dia akan otomatis menjadi seperti ini. Kita bisa pindah-pindah tuh ya teman-teman. Kita letakkan dia kompasnya di bagian sini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan membuat legenda. Caranya kita pilih insert, kemudian kita pilih yang legend. Nah, di sini datanya akan masuk, yang ada di table of content ini akan masuk ke dalam legend items ini ya teman-teman. Kita next saja. Di sini kita ganti menjadi legenda huruf besar semua, kemudian di next saja, next lagi, dan finish. Kita
dia akan muncul seperti ini. Semua yang ada di table of content akan masuk ke sini ya teman-teman. Kita bold. Kemudian kita bisa ganti namanya ya teman-teman. Di sini kan main center Fastcase ini adalah titik pusat. Jadi kita bisa ganti melalui table of content di sini. Kita ganti namanya ya teman-teman. Caranya kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih di general dan layer name-nya kita ganti. Untuk main center Fastcase kita ganti titik pusat. Kemudian kita oke saja. Otomatis dia akan terganti di sini. Kemudian untuk Fastcase SDA UTM-nya kita klik 2 kali, kita pilih general, kemudian layer name-nya diganti menjadi fasilitas kesehatan. Kita oke. Kemudian untuk NNA lainnya juga kita ganti menjadi garis terdekat. Kita oke. Kemudian untuk sentografnya kita ganti sentograf saja. Kemudian kita oke. Untuk standar distance-nya juga kita ganti menjadi standar distance. Kemudian kita oke. Kemudian untuk kecamatannya kita ganti juga menjadi batas kecamatan. Dan kita oke. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lebih jelas arahannya bahwa titik pusat adalah di sini. Kemudian fasilitas kesehatan adalah yang berbentuk layang-layang ya teman-teman. Sini ada. Kita hapus dulu. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan inset peta ya teman-teman. Kita tulis dulu, kita tambahkan teks di sini. Inset peta. Kemudian kita tengah dan kita oke. Kita atur ukurannya. Kita bold juga. Tata letaknya. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan data frame ya teman-teman. Caranya kita pilih insert, kemudian data frame. Dia akan muncul bingkai seperti ini. Kita atur dulu supaya bisa masuk ke sini teman-teman. Nah, segini cukup. Kemudian kita klik kanan dan kita add data. Kita masukkan data kecamatan kita ya teman-teman di folder kerja kita. Kita masukkan yang kecamatan ini. Nah, kita add. Dia akan muncul juga seperti ini. Kita bisa juga ganti warnanya supaya sama. Dan kita oke. Nah, warnanya sudah sama ya teman-teman. Jika sudah, kita akan memasukkan sumber ya teman-teman. Kita tambahkan teks. Sumber.
Yang pertama dari peta rupa dan yang kedua untuk sumber ini opsional ya teman-teman, menyesuaikan dari data yang teman-teman ambil. Kemudian kita oke. Sini juga bisa kita kecilkan supaya cukup. Atur dulu ukurannya. Ini kita buat. Nah, kita atur letak-letaknya. Jika sudah, langkah terakhir yakni memberikan nama serta name atau identitas kalian ya teman-teman. Kita oke. Dan kita atur. Kita buat, jangan lupa kita atur letaknya. Jika sudah memasukkan identitas, ini kurang. Sudah memasukkan identitas, maka selanjutnya adalah grid untuk di petanya ya teman-teman. Kita klik kanan di petanya dan kita pilih properties, kita pilih grids, kita new grid, kemudian kita pilih yang measure grid dan kita next lagi dan kita next, kita finish, kita oke. Maka petanya akan tergrid seperti ini ya teman-teman, bisa diatur juga. Jika sudah seperti ini, maka petanya sudah selesai di layout. Kita bisa save file ya teman-teman. Untuk save file, kita bisa pilih di sini file, kemudian kita pilih yang export map. Pastikan sudah tersimpan di file atau folder kerja kalian ya teman-teman. Dan kita beri nama. Kemudian untuk simpan sebagai jenis kita pilih JPEG saja, kemudian resolution 500 dan kita simpan. Kita tunggu dulu prosesnya. Otomatis dia akan tersimpan di folder kerja kalian ya teman-teman, dan hasilnya akan seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, langkah-langkah atau step-step membuat analisis tetangga terdekat atau nearest neighbor analysis. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.